Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang begitu besar yang tidak pernah Allah hentikan dikucurkan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Tidak lupa nikmat lain yang begitu banyak, begitu sering Allah berikan kepada kita sepanjang hidup, nikmat sehat, waktu, rizki, kesempatan, taufik, hidayah, ilmu, dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan rasa syukur, terus dimudahkan untuk bersyukur, dan juga terus diberikan kemampuan, kekuatan untuk menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, Louis, para tabi'in, Louis, dan sampai pada Louis, seluruhnya hingga Louis, yang mudah-mudahan kita semua yang Allah takdirkan bergabung di dalam majelis ilmu pada malam hari ini secara online juga digolongkan Allah sebagai umatnya Rasulullah yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya syukur jazakumullah khair kepada eh, para jamaah sekalian. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu dalam salah satu kegiatan ibadah kita, kegiatan thalabul ilmi yang rutin kita laksanakan setiap Ahad malam pukul 20. Semoga kegiatan yang istiqomah ini rutin kita laksanakan menjadi ibadah yang dicintai Allah, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya ibadah yang hanya menambah ilmu, terutama ilmu agama Islam tentunya, juga senantiasa Allah mudahkan untuk kita mengkonversinya menjadi sebuah amal soleh yang akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang kelak menjadi wasilah, menjadi sebuah kesaksian di antara kita. Semoga kita kelak dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala juga di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita semua yang senantiasa hadir untuk menyampaikan ilmunya untuk kita semua. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan kelak kita amalkan senantiasa menjadi amal soleh yang akan mengalirkan pahala untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu-ilmu tersebut menjadi bekal dalam kehidupan kita. Semoga menjadi amalan pahala yang mengalir untuk guru-guru kita. Dan juga semoga guru-guru kita salah satu Ustadz Nur Ihsan Jendolo yang hadir pada malam hari ini, semoga mereka diberikan kesehatan walafiat sehingga terus bisa melanjutkan syiar dakwahnya untuk kita semua dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Juga mengucapkan terima kasih pada para jamaah sekalian yang senantiasa istiqomah hadir. Kita bertemu di dalam kajian online ini, di mana kajian ilmu merupakan salah satu kewajiban setiap mukmin, hukumnya fardu ain. Semoga kegiatan ini menjadi wasilah setidaknya gugur kewajiban kita dalam menuntut ilmu dan juga menjadi kegiatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak hanya kegiatan kajian di sini saja. Saya yakin juga para jamaah sekalian memiliki beberapa komunitas kajian yang diikuti, dan semoga apapun kegiatan itu baik online maupun offline senantiasa menjadi kegiatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan terus menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para jemaah sekalian, baik itu jamaah Masjid Asyifa, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, jamaah dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, dari Fakultas Kedokteran itu sendiri, dan juga dari seluruh fakultas-fakultas di luar FKU 4 yang alhamdulillah turut bergabung, beberapa juga bertambah, alhamdulillah saya lihat. Semoga kegiatan menjadi kegiatan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang Allah takdirkan bergabung mendapatkan link untuk akses ke dalam kajian ini, semoga
apa yang kita dapat senantiasa menjadi bekal dalam kehidupan ini, dan juga siapapun yang berkontribusi terlaksananya kegiatan ini, semoga menjadi amal soleh yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada pimpinan Fakultas Kedokteran tentunya yang memfasilitasi pengurus Masjid Asyifa, Pak DKM, dan reng-rengannya. Semoga menjadi amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat apakah Ustaz Ihsan sudah bergabung bersama kami. Sepertinya beliau sedang bersiap-siap. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama tidak pernah lupa saya ingatkan untuk kita meniatkan setiap aktivitas ibadah kita, aktivitas kehidupan kita, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada ibadah yang akan Allah terima kecuali ibadah yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Setiap ibadah tergantung pada niatnya. Niatnya apa? Itu niat diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka kegiatan pada malam ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini tema yang sangat menarik, seperti yang sudah kita kaji pada beberapa minggu yang lalu, khususnya di bulan Rajab. Dan mungkin sedikit saja mengingatkan bahwa pada malam hari ini adalah malam yang terakhir di bulan Rajab. Jadi malam ini adalah malam penutup di bulan haram, di mana amal ibadah kita dilipat gandakan, dan amal maksiat kita pun dilipat gandakan, seperti para ustadz yang telah sampaikan kepada kita di minggu-minggu yang lalu. Kita mengawali kajian bulan Rajab ini, masih ingat tentunya di sebelum pergantian tahun, saya masih ingat temanya waktu itu bersama Ustadz Roni Abdul Fattah, tahun baru di bulan haram gitu ya. Bagaimana kita dibekali oleh beliau untuk mensikapi apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Rajab ketika malam tahun baru. Beliau menjelaskan apa itu tahun baru dan bagaimana sejarahnya dan bagaimana makna dari 1 Januari itu sendiri, dan apa yang beliau sampaikan terkait dengan keutamaan di bulan Rajab. Jangan sampai apa yang kita amalkan, kita laksanakan malah mengotori kesucian di bulan haram itu sendiri. Lalu di minggu berikutnya kita diingatkan oleh saya masih ingat Ustadz Ahum ya. Beliau menyampaikan beberapa amalan-amalan yang keutamaan amalan di bulan Rajab, dan beliau menyampaikan dengan sangat jelas sekali beberapa amalan di mana banyak ternyata mungkin amalan-amalan yang kita sering dengar di bulan Rajab ternyata ada yang hadisnya memang sahih, ada juga yang hadisnya memang ternyata tidak sahih begitu. Jadi ada juga amalan-amalan yang harus kita lakukan tidak hanya di bulan Rajab, tapi kita kenal itu adalah amalan-amalan yang memang Allah akan berikan keutamaan di bulan haram. Jadi tidak di bulan Rajab itu sendiri. Karena kita tahu bulan haram ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Dan terpisah di antara 3 itu adalah di antara Jumadil Ahwal dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Memang bulan Rajab agak istimewa sendiri di sana, agak tidak berurutan seperti 3 bulan yang lainnya. Dan beliau menyampaikan beberapa hadis dan beberapa, kalau tidak salah ada salah satu penelitian dari teman beliau di Arab Saudi yang melakukan penelitian tentang apa saja amalan-amalan yang sahih dan dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, dan apa saja amalan yang memang tidak dicontohkan oleh yang mulia Rasulullah SAW, dan dihimbau agar tidak dilaksanakan karena banyak sekali amalan-amalan yang sahih juga yang mungkin kita lewatkan begitu maksudnya. Lalu yang berikutnya adalah kajian bersama Ustadz Dedi Haryadi minggu kemarin. Beliau temanya adalah Isra wal Mi'raj sebagai perjalanan spiritual yang menguatkan keimanan. Beliau menerangkan bagaimana sejarah awal proses Isra Mi'raj itu sendiri, walaupun secara singkat, dan Allah memberikan hadiah untuk beberapa perjalanan Rasulullah di tahun kesedihannya, yaitu sebuah perjalanan luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, dan di sana Rasulullah mendapatkan warisan salat yang sampai sekarang kita laksanakan alhamdulillah. Dan kesimpulannya adalah bahwa di pengalaman Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu banyak
kesedihan-kesedihan yang Rasulullah alami dan juga perjuangan-perjuangan Rasulullah yang berada di titik terendah begitu. Dan setelah peristiwa Isra Mi'raj bertahap perjuangan Rasulullah SAW, ada peningkatan yang signifikan di antaranya perang Badar, perang Uhud dan segala macam mendapatkan beberapa kemenangan. Dan tentunya ada ibadah sholat yang diamanatkan diberikan, diinstruksikan secara spesial oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa di mana perintah-perintah yang lain Allah cukup sampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu, tetapi khusus perintah sholat Allah sampaikan tidak hanya cukup dengan wahyu, tapi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah SAW langsung menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk langsung menerima perintah sholat. Dan perintah sholat itu diperuntukkan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang awalnya sebanyak 50 rakaat, tapi ternyata alhamdulillah Allah berikan keringanan sampai 5 rakaat. Dan kesimpulannya adalah ketika momen Maulid Nabi, kita harus mengevaluasi sejauh mana kecintaan kita dan perjuangan kita kepada Rasulullah SAW. Dan momen Isra Mi'raj adalah agar kita mengevaluasi. Oh, sebentar. Ustaz Rizal siap-siap. Dan momen Isra Mi'raj adalah sebuah momen di mana agar kita mengevaluasi, mengintrospeksi sejauh mana kita harus memperbaiki sholat kita. Jadi momen Isra Mi'raj adalah seolah ya, di mana kita ada sebuah momentum di mana kita harus mengingatkan kembali bagaimana sholat kita, evaluasi sholat kita agar lebih baik lagi. Dan tema yang malam ini adalah tema yang sangat relevan dengan Isra Mi'raj itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah satu tempat yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, satu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekarang berada di Palestina tentunya kita tahu. Dan bagaimana sejarah Masjid Al-Aqsa itu memiliki makna di dalam agama Islam, di dalam sejarah Islam, dan insya Allah tokoh sahabat yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah adalah satu tokoh yang sangat memiliki peran di dalam pendudukan dari Masjidil Aqsa itu sendiri. Bagaimana kisahnya? Insya Allah akan kita simak dari guru kita, guru saya, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita, Ustadz Nur Ihsan Jindullah. Assalamualaikum Ustadz, damang punten udah ya pembukaan sakedik nembe. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Saya alhamdulillah sambulihna Pak Adri. Baik, bagaimana peran sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah itu memiliki peran penting di dalam pendudukan Masjidil Aqsa sendiri, insya Allah sangat vital barangkali ya peran beliau, dan insya Allah akan kita simak pada malam hari ini. Baik, langsung saja pada guru kita Ustaz Nur Ihsan Jindullah, kisah inspirasi sahabat Rasulullah SAW Abu Ubaidah bin Jarrah, waktu dan medianya kami persilakan Bang Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah malam hari ini kita masih di penghujung bulan Rajab, ya. Sesaat lagi, 1 bulan lagi, insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diperjalankan
dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban dan kita disampaikan ke bulan Ramadan. Seperti Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan puncaknya ke Sidratul Muntaha insyaallah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan dan menyampaikan hambanya ke tempat yang mulia dan ke waktu yang istimewa. Kalau Nabi diperjalankan sampai puncak tempat di mana eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Tuhannya, mudah-mudahan kita diperjalankan sampai waktu yang istimewa, di mana waktu ini mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan ya Lailatul Qadar dan seluruh keistimewaan Ramadan lainnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu di antara eh, hal yang dimention, disinggung oleh Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW adalah tentang Masjidil Aqsa. Dan dalam surat Al-Isra yang selalu disinggung saat kita berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, surat Al-Isra itu ayat pembukanya memang tentang perjalanan Nabi, tapi ayat berikutnya itu berisi tentang kisah-kisah Bani Israel. Sehingga sangat erat relevansinya antara Isra, Mi'raj, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Bani Israel. Bahkan di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberitakan kepada kita sebagai umat Al-Quran bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan besar. Latuf sidunna fil ardi marratain. Ya. Bahwa Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Tentu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan ini. Juga kalau bahasa Nabi, Allah menurunkan penyakit, pasti Allah juga menurunkan obatnya. Innallaha la yanzilu da'an illa anzala ma'ahu dawa'an. Kalau Allah menurunkan penyakit, maka Allah juga menurunkan obatnya. Alimahu man alimahu, wa jahilahu man jahilahu. Yang tahu obatnya tahu, yang tidak tahu obatnya tidak tahu. Dan penyakit ini memang bukan penyakit fisik, tapi penyakit ini adalah penyakit masyarakat, penyakit sosial, penyakit yang merusak bumi. Karena yang dirusaknya bumi. Latuf sidunna fil ard. Ya. Kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa yang dirusak? Semuanya dirusak. Sistem dirusak, akidah dirusak, keluarga dirusak, perekonomian dirusak. Ya. Bani Israel akan merusak di bumi. Dan Allah menyebut fil ard bukan hanya di satu tempat. Allah tidak menyebut fi Palestina. Allah tidak menyebut fi Timur Tengah. Tapi Allah menyebut fil ard. Kerusakannya itu merebak menyebar kemana-mana. Lalu apa obatnya? Obat untuk menyembuhkan penyakit fasad, penyakit kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel ini, Allah akan mengirimkan di ayat yang kelima, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, maka apabila datang saat hukuman, ya, pengobatan bagi kejahatan yang pertama, ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Kami datangkan kepada kalian, wahai Bani Israel yang membuat kerusakan. Bapak Ibu mohon digarisbawahi kalimat ini, karena inilah yang berkaitan dengan tema kita, karena inilah yang berhubungan dengan kisah kita pada malam hari ini. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Ada dua hal yang dimention, disinggung oleh Allah dalam penggalan ayat kelima ini. Yang pertama tentang penghambaan, ya, ibadan lana. Yang kedua tentang kekuatan, uli ba'sin syadid. Spiritualnya baik, eh, penghambaannya luar biasa, bahkan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kekuatannya juga dahsyat. Bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga kuat secara spiritual, secara mental, secara kejiwaan. Bahkan penyebutannya itu eh, spiritual dulu ya. Hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Ibadan lana uli ba'sin syadid. Dua sifat inilah
yang akan menjadi obat, yang akan menjadi eh, apa penyembuh dari kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang bisa menghentikan kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah orang-orang yang memiliki dua sifat ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ayat ini ada dalam rangkaian surat Al-Isra, ada dalam rangkaian surat yang dimulai dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jadi, kalau Bani Israel melakukan kerusakan di Masjidil Aqsa, karena ayat ini sambung menyambung menjadi satu. Kalau Bani Israel melakukan kerusakan di Masjidil Aqsa, maka yang bisa menghentikannya adalah mereka yang punya sifat dua, hamba kami yang punya kekuatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya, di ayat yang ketujuh, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah. Kemudian apabila datang bagi hukuman yang kedua, karena di ayat sebelumnya, di ayat yang keempat Allah tegaskan Bani Israel akan berbuat kerusakan dua kali. Maka hukumannya juga dua kali. Obatnya juga dua kali gitu. Jadi tidak cukup hanya dengan sekali berobat kemudian bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang datang setelahnya. Sakit, berobat lagi, sakit lagi, berobat lagi. Dan ketika sakit yang kedua kali, berbuat kerusakan yang kedua kali, kami datangkan orang-orang untuk menyuramkan wajah-wajah kalian, wahai Bani Israel, dan mereka akan masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh kalian memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Waliyutabbiru ma'alau tatbira. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah Abu Ubaidah ibn Jarrah adalah kisah ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Karena dulu Abu Ubaidah adalah komandan, ya, yang kemudian menaklukkan negeri Syam, yang kemudian diamanahi oleh eh, Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab untuk menaklukkan negeri Syam bersama sahabat yang lain, dibantu oleh sahabat Khalid bin Walid. Sehingga eh, kalau dulu ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah, mudah-mudahan hari ini juga ada Abu Ubaidah ibnul Jarrah yang kedua, begitu ya. Jadi apa kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian bulan Rajab? Sosok Abu Ubaidah ini adalah sosok yang dulu membebaskan Masjidil Aqsa ya dari kerusakan-kerusakan yang pernah dilakukan karena Abu Ubaidah punya sifat, tentu ini bukan kerja individu, ini bukan one man show, ini kerja kolektif yang komandannya, jenderalnya, leadernya, pemimpinnya adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah gitu. Hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini sebagai mukaddimah kenapa kita mengangkat sosok Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ya, cantolannya, landasan filosofisnya, latar belakangnya dari ayat ibadallana uli ba'sin syadid di ayat keempat, maaf, di ayat kelima di surat Al-Isra. Yang kedua, mohon maaf saya belum menyiapkan slide dan PowerPoint-nya, jadi kita buat poin-poin seperti ini. Poin yang pertama adalah landasan filosofis, latar belakang, cantolan ayat Al-Quran, mengapa kita membahas Abu Ubaidah Ibn Jarrah dalam momen bulan Rajab dan peringatan Isra Mi'raj ini. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sosok Abu Ubaidah ini tentunya kalau dalam Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Tapi kita belajar dari perjalanan hidup Abu Ubaidah bin Jarrah ada beberapa hal. Yang pertama, tentang saya mungkin menyebutnya jejaring surga, ya, networking surga, paradise networking, gitu ya, jejaring surga kita. Bahwa Abu Ubaidah menjadi Abu Ubaidah karena beliau adalah sosok yang punya networking positif, punya circle yang positif
punya kawan-kawan yang baik, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Kisah Abu Ubaidah yang akhirnya masuk Islam, Abu Ubaidah ini direkrut oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Kalau sekarang orang menyebutnya apa? Affiliate marketing, gitu ya. Dalam merekrut, memasarkan, mengajak orang untuk masuk Islam, berjejaring dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke orang terdekatnya. Salah satunya adalah Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar eh, merekrut networkingnya, jejaringnya, dan di antara yang terjaring oleh Abu Bakar untuk diajak masuk Islam adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Ubaidah dekat dengan Abu Bakar, Abu Bakar dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau apa orang yang dekat dengan tukang parfum, insya Allah akan terbawa wanginya. Ya. Walaupun mungkin tidak dekat dengan pabrik parfum, tapi setidaknya dia agen parfum. Insya Allah ke bawah wanginya juga. Dan pada akhirnya Abu Ubaidah diajak oleh Abu Bakar mendekat ke Rasulullah. Rasulullah mengajak Abu Ubaidah untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang dekat dengan Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah lana, ya, status hamba-hamba kami yang dimiliki oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kalau kita telusuri asbabnya, kalau kita cari sebabnya, kalau kita cari apa namanya, latar belakangnya dan kisahnya, ternyata kisahnya Iba dan Lana itu dimulai dari networking, dimulai dari jejaring, dimulai dari pertemanan, dimulai dari persahabatan, dimulai dari lingkungan. Dan lingkungan yang baik, mudah-mudahan kita jaga dan kita pertahankan, gitu ya. Kawan yang baik itu kata Imam Syafi'i, nikmat terbesar setelah nikmat hidayah adalah nikmat ukhuwah. Nikmat terbesar setelah nikmat Islam adalah nikmat kebersamaan. Ukhuwah, maaf, hidayah, yang kedua ukhuwah. Karena kalau beriman tanpa bersaudara, seperti domba yang tinggal sendirian dan mudah diterkam serigala. Tapi persaudaraan dalam keimanan, ini kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan eh, kajian kita, ya, yang rutin diadakan eh, di malam Senin ini menjadi salah satu di antara jejaring surga kita, insya Allah, Bapak Ibu. Ada satu surat dalam Al-Quran yang disebut dengan surat rombongan. Ya. Nama suratnya adalah surat Az-Zumar, surat ke-39. Dalam surat Az-Zumar ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada ayat, kenapa surat Az-Zumar dinamakan Az-Zumar? Karena dalam surat Az-Zumar ini, di ayat ke-71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang rombongan. Zumar itu artinya rombongan. Zumar itu artinya jejaring. Zumar itu artinya networking. Zumar itu artinya relasi. Ya. Dan mudah-mudahan relasi kita adalah relasi yang membawa kita ke surga. Seperti Abu Ubaidah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah. Di ayat ke-73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga. Orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombongan, zumaro, bersama-sama, ya. Jadi satu komunitas, satu apa, satu lembaga, satu majelis, berombongan. Tentu rombongan akhirat, identitas di akhirat itu bukan identitas sara, ya. Bukan berdasarkan maaf, bukan berdasarkan pembagian dunia. Di dunia kita rombongan itu berdasarkan profesi, ya. Di dunia kita rombongan itu berdasarkan warga negara, satu warga negara dikelompokkan.
Satu profesi dikelompokkan. Hobi, klub, komunitas, dan seterusnya. Tapi di akhirat, rombongan ke surga, ini dikelompokkan berdasarkan amal. Warga negara itu, kartu identitas kita itu berdasarkan amal. Ada warga negara sholat, ada warga negara saum, ada warga negara sodakoh, ada warga negara majelis ilmu, yang di dunianya beramal, dan amal terbaiknya adalah sholat, maka akan dikumpulkan dengan warga negara sholat yang lain dari negeri manapun. Yang ahli sholat dari Mekah akan kumpul dengan ahli sholat dari Madinah, akan kumpul dengan ahli sholat dari New York, akan kumpul dengan ahli sholat dari Jepang, akan kumpul dengan ahli sholat dari Bandung, akan kumpul dengan ahli sholat dari Papua, semuanya akan dikumpulkan. Ini rombongan sholat. Ini warga negara sholat. Warna kulit boleh berbeda, tapi identitas, kartu identitas kita nanti di akhiratnya, lihat KTP-nya, warga mana? Ini warga sholat. Ini warga pulau mana? Ini warga pulau Sodakoh. Gitu. Ini rombongannya berdasarkan amal. Ya. Bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan profesi lagi, berdasarkan amal. Di dunia boleh jadi kita satu profesi, tapi di akhirat rombongan kita boleh jadi berbeda. Rombongan sedekah, kumpul dengan rombongan sedekah. Ya, rombongan ahli majelis ilmu, kumpul dengan rombongan ahli majelis ilmu. Rombongan tahajud, kumpul dengan ahli rombongan tahajud. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dari Abu Ubaidah kita belajar tentang berjejaring, memiliki networking, memiliki relasi yang bukan sembarang relasi, tapi relasi yang mudah-mudahan bisa mengajak, yang bisa membawa, yang bisa membimbing, yang bisa menarik, bahkan kalau perlu menyeret kita ke surga. Saya menemukan ada riwayat begini. Tuhan kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kalian itu ajiba Rabbuna, ya, apa, takjub dengan orang yang digiring ke surga, dengan diseret di, orang yang apa, digiring ke surga itu bisalasil. Bisalasil itu rantai, gitu. Digiring ke surga dengan diseret pakai rantai. Ini luar biasa. Lebih baik dipaksa ke surga daripada dibelai manja ke neraka. Nah, kita berharap pertemanan yang seperti itu, gitu ya. Lebih baik diseretnya ke surga daripada dibelai manjanya ke neraka. Kita pengen teman seperti itu. Sampai kata Nabi Ajiba Rabbuna, Tuhan kita itu kagum gitu ya dengan circle yang seperti tadi gitu. Daripada dibiarkan karunya tunduh keneh itu padahal sudah jam setengah enam, karunya tunduh keneh padahal sudah jam enam gitu. Mendingan ini sudah setengah lima, ini sudah jam lima, ayo bangun, tunduh kene, pecretan ku cai, dicipratin air, tunduh kene, dibasuh matanya, tunduh kene, itu namanya diseret ke surga dengan rantai. Gitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kalau perlu bukan sekedar himbauan, kalau perlu bukan sekedar ajakan, kalau perlu diwajibkan. Itu kalau diwajibkan seperti menyeret orang ke surga gitu ya. Ala kulli hal, eh, tentu kita juga berharap reaksi orangnya juga senang gitu ya. Karena ya orang bermacam-macam, orang bisa beragam begitu ya. Memanglah ikraha fiddin, memang untuk masuk ke dalam agama tidak ada paksaan, tapi kalau sudah beragama, kalau orang sudah menyatakan syahadat, kita yang mengajak karena sayang, karena sedih kalau yang kita sayangi ini berpisah nanti di akhirat, bersama di dunia tapi berpisah nanti di surganya, eh, modal kasih sayang itulah yang kemudian menyemangati untuk apa tadi, menyeret sampai ke surga. Ini yang pertama, ya, atau yang kedua mungkin. Yang pertama tadi tentang latar belakang pemilihan tema, sosok Abu Ubaidah adalah sosok ibadan lana uli ba'sin syadid, hamba kami yang kuat. Poin yang kedua tentang jejaring surga, ya, paradise networking, ya, relasi surga.
Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, dari sosok Abu Ubaidah ibn Jarrah, kita belajar yang ketiga tentang eh, nilai kepeloporan, semangat dalam kesegeraan. Abu Ubaidah ini termasuk di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang eh, masuk Islam di awal-awal. Kalau Al-Quran mengabadikan dengan kalimat As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Dalam surat At-Taubah ayat ke-100, surat ke-9, ayat ke-100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Sabiqun dari kata sabaqo sudah jadi bahasa yang populer di telinga kita, musabaqah ya. Musabaqah itu berlomba-lomba. Sabiqun orang yang punya mentalitas ingin jadi juara. Jadi nilai kepeloporan, semangat untuk jadi nomor satu diapresiasi oleh Allah dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwal. Gitu. Semangatnya adalah semangat untuk bersegera, gercep, satset, al-awwalun untuk jadi orang nomor awal, orang nomor satu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, semangat untuk jadi nomor satu itu diapresiasi oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana Unpad jadi universitas nomor satu. Gitu ya. Bagaimana kita jadi pribadi nomor satu. Bagaimana kita jadi pendahulu, perintis, dan pelopor. Kalau dalam sholat, bagaimana saya jadi orang yang bisa di soft pertama. Kalau dalam pendidikan, bagaimana nilai saya, pendidikan saya lulus dengan nilai apa, cum laude yang terbaik. Bagaimana saya bisa jadi eh, spesialis yang terbaik, saya bisa jadi konsultan yang terbaik, dan seterusnya. Bagaimana karya saya bisa jadi karya yang terbaik, nomor satu, yang dikutip nomor satu. Ini sabiquna al-awwaluna. Sabiqun artinya semangat untuk bersegera, berlomba, gercep, satset, dan seterusnya. Ya, semangat kompetisi dari kata musabaqah. Al-awwalun, awal, nomor satu. Ingin jadi nomor satu. Dan mentalitas inilah yang dimiliki oleh para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jadi benih-benihnya, posisi terdekat dan ring satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka punya mentalitas ini. Was-sabiqunal awwalun. Dan di antara as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin adalah Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Abu Ubaidah ibnil Jarrah termasuk as-sabiqunal awwalun. Abu Bakar masuk Islam, diajak oleh Nabi. Abu Bakar punya teman. Memang Bapak Ibu, temannya Abu Bakar itu rata-rata satu tipe, gitu ya. Sahabat Abu Bakar itu satu frekuensi. Kalau kita apa ada ungkapan apa burung itu akan hinggap di dahan yang sama atau apa gitu ya. Eh, kita akan berkumpul dengan yang satu frekuensi. Kalau bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-ruhu junudun mujannadah. Faman ta'arofa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ruh itu dulu sebelum ditiupkan ke manusia, ruh itu junudun mujannadah, seperti tentara yang dikelompokkan. Jadi yang satu karakter sebelum ditiupkan ke tubuh manusia itu sudah dikumpulkan. Junudun mujannadah, tentara yang dibariskan sesuai dengan barisan dan satuannya masing-masing. Fama ta'arofa, mana yang saling mengenal, iktalafa, akan menyatu, akan berkumpul, akan bersama. Jadi kecenderungan
Ini mungkin kalau dilihat dalam perspektif ilmu psikologi begitu ya. Kecenderungan orang untuk eh, ini sefrekuensi. Ini orang tuh sama gitu ya. Cenderungannya sama, preferensinya sama, pilihannya sama, hobinya sama, jadilah komunitas. Senangnya touring, akhirnya jadi abu touring. Kumpullah para abu touring yang senang dengan touring kemana-mana. Senangnya shopping, kumpullah jadi komunitas ummu shopping. Ya. Senangnya camping, nah, kumpullah jadi komunitas camping. Ini gambaran dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ruh itu seperti pasukan yang dikumpulkan sesuai dengan satuan. Yang kenal akan kumpul. Nah, sahabat-sahabat Abu Bakar yang masuk Islam pertama kali dari relasi dan jejaringnya Abu Bakar, itu mayoritas punya kesamaan sifat dengan Abu Bakar. Di antaranya adalah eh, punya kapasitas yang begitu besar luar biasa, tapi punya kecenderungan untuk apa? Tidak tampil di depan publik. Manusia di bawah bayang gitu. Dia powerful, tapi dia tidak ingin show off. Abu Bakar itu dahsyat. Kompetensinya luar biasa, powerful luar biasa, diakui oleh Umar bin Khattab. Ya, rasanya kita pernah cerita bagaimana Abu Bakar dengan Umar itu saling memuliakan gitu. Padahal sosok Umar yang kita kenal adalah Umar bin Khattab, tapi Umar sangat menghargai dan memuliakan Abu Bakar. Meskipun Abu Bakar kecenderungannya eh, ya bahasa Arabnya rajulul dhil gitu. Manusia yang suka berada di bawah bayang, nggak suka ingin menunjukkan dan menampilkan. Tapi kalau momennya membutuhkan, maka Abu Bakar akan tampil. Yang masuk Islam di tangan Abu Bakar sifatnya mirip-mirip. Abu Bakar merekrut Utsman bin Affan. Utsman pemalu, pemalu bukan pemalu palu, pemalu haya. Gitu. Abu Bakar merekrut Abu Ubaidah. Abu Ubaidah seperti itu juga. Utsman merekrut Abdurrahman bin Auf. Mirip-mirip. Abdurrahman bin Auf seperti itu. Gitu. Jadi ya tadi ada kecenderungan circle itu satu preferensi ya. Dan Abu Ubaidah kemudian merespon dengan cepat sebagaimana Abu Bakar juga merespon dengan cepat gitu. Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin, dan orang-orang yang punya semangat berkompetisi, bersegera, kemudian menjadi orang nomor satu dari kalangan muhajirin. Apa keistimewaan mereka, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin, keistimewaan mereka nomor satu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an. Saya kira cerita tentang Abu Ubaidah ini kalau dirangkum dengan satu kalimat, kalimat ini cukup gitu ya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepadanya dan dia juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho sudah selesai. Apalagi yang kita cari selain ridho Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Kita ibadah, kita eh, banting tulang, kita kerja keras, kita dughulu, pet nyawa, kata orang Sunda, kita habis-habisan di dunia ini tujuannya cuma satu, supaya Allah ridho. Jadi hamba Allah supaya Allah ridho. Kita ridho dengan semua takdir dan keputusan, mau apapun itu yang terjadi, tujuannya cuma satu, supaya Allah ridho. Kita bersabar supaya Allah ridho. Kita dapat nikmat, bersyukur, menahan diri supaya tidak dipakai maksiat, supaya Allah ridho. Dan sekarang ada orang yang radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho kepada mereka. Artinya hidupnya sudah selesai. Tujuan terbesar dalam hidupnya dalam mengejar ridho Allah sudah tuntas. Apalagi kalau bukan keistimewaan. Ya. Puncak dari segala keistimewaan adalah radhiyallahu anhum. Maka Bapak Ibu, ayat ini kemudian ditutup oleh Allah. Itulah kemenangan yang besar. Dzalikal fawzul azim. Siapa orang yang besar, siapa orang yang mendapat kemenangan yang besar? Satu, yang tujuan hidupnya sudah tercapai dan tujuan itu adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Setelah ridho, yang kedua, dan Allah siapkan bagi mereka surga. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jadi ridho di posisi nomor satu, surga di nomor dua. Ya, ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalikal fawzul azim. Lalu apa hubungannya dengan kita? Ini pertanyaan terbesarnya. Kalau cerita hanya sekedar untuk cerita, ya sudah, tidak ada hubungannya, hanya FYI. Ya, for your information only, hanya sekedar untuk diketahui, so what? What next? Nah, di ayat yang sama, Bapak Ibu, ada kalimat begini. Walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah relevansinya dengan kita. Kita, kita cerita Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu sabiqunal awwalun. Dan mudah-mudahan kita bisa mencontoh mengikuti. Apa yang bisa kita ikuti? Mentalitas sabiqunal awwalun. Mentalitas juara, mentalitas kompetisi, mentalitas saya pengen jadi orang nomor satu. Wassabiqunal awwalun. Apalagi kalau sabiqunal awwalunnya nomor satu di surga, nomor satu di akhirat, nomor satu dalam urusan mendekat diri kepada Allah, nomor satu, nomor satu, nomor satu. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mudah-mudahan kita dibimbing, dimudahkan, diberikan taufik untuk mengikuti jejaknya Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Ini yang ke berapa? Saya lupa ya. Poin yang pertama tadi surat Al-Isra. Poin yang kedua tadi tentang surat Az-Zumar, ya, jejaring surga. Poin yang ketiga tentang semangat apa? Kompetisi dan semangat juara, mentalitas sang juara. Sabiqunal awwalun. Poin yang keempat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kisah berikutnya tentang sosok Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ini tentang apa terjemahan bahasa kita hari ini ya? Skill dan attitude, kompetensi dan integritas. Bahasa Al-Qur'annya Al-Qawiyyu Al-Aminu, kuat dan amanah. Memang redaksi Al-Qawiyyu Al-Amin di dalam Al-Qur'an itu dinisbatkan atau disinggung, disebut oleh Allah saat Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Surat Al-Qasas ayat ke-26. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-aminu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, dua wanita yang ditolong oleh Nabi Musa, Pak, ke orang tuanya, ke ayahnya, wahai bapakku, rekrutlah dia, rekrutlah Musa, ambillah Musa sebagai pekerja kita, karyawan kita, pegawai kita, ya, yang ngurus domba dan ngambil air untuk keluarga, karena orang yang paling baik untuk direkrut sebagai pekerja, sebagai karyawan, orang yang punya dua sifat utama. Al-Qawiyyu Al-Aminu. Ini kalau di breakdown, di breakdown dalam apa? Dalam ilmu apa? Human capital gitu ya. Intinya ada di dua ini. Al-Qawiyyu Al-Aminu. Kuat dan dapat dipercaya. Kuat dan amanah. Al-Qawiyyu Al-Amin. Yang hari ini diterjemahkan kompetensi dan integritas, skill and attitude gitu ya. Kuat itu dia punya kemampuan, dia punya kompetensinya, dia punya skillnya, dan dapat dipercaya. Ini tentang attitude-nya, ini tentang integritasnya. Lalu apa hubungan kisah Nabi Musa Al-Qawi Al-Amin dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah? Bapak Ibu yang saya muliakan,
Kalimat Al-Qawi Al-Amin terucap dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sosok Abu Ubaidah ibn Jarrah. Jadi eh, kalau kita menyebut si fulan itu qawi amin, penilaian kita belum tentu presisi. Ya, akurasinya nggak bisa dijamin 100%. Tapi kalau Nabi yang memberikan penilaian terhadap SDM, orang ini qawi amin, maka validitasnya tidak perlu diragukan lagi. Nabi itu penilaian terhadap SDM di sekitarnya, ya sumber daya, bukan SDM lah, SDS gitu ya, sumber daya sahabat yang ada di sekitarnya, itu akurat 100%. Peristiwanya yang sampai atau asbabul wurudnya, kejadian dan kisah sampai Rasulullah menyebut Abu Ubaidah Al-Qawi Al-Amin saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu dari Najran, orang-orang Nasrani dari Najran. Mereka minta, ya Muhammad, tolong utus orang-orangmu, sahabat-sahabatmu, ya, tolong utus kepada kami, biar dia yang akan mengajarkan kami tentang agamamu, dan dia yang akan memutuskan di antara kami kalau ada perselisihan. Karena bagi kami, kalian ini orang-orang yang kami ridhoi keberadaannya. Masya Allah. Jadi, orang yang beda agama, ridho dipimpin oleh sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kami berselisih, yang mendamaikan, yang mengambil keputusan adalah sahabat wahai Muhammad. Sayangnya hal ini terbalik hari ini. Gitu ya. Eh, apa? Yang dipercaya justru orang luar. Sementara pada hari itu justru yang dipercaya adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Orang Nasrani datang ke Rasulullah, ya Abul Qasim, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mereka belum mengakui Rasulullah. Ajarkan, utus sahabatmu untuk mengajarkan kami agamamu dan untuk memimpin di antara kami kalau ada perselisihan dialah yang akan memutuskan. Kata Nabi begini, tunggu nanti sampai siang, ya, sampai para sahabat kumpul untuk sholat zuhur, nanti saya akan utus bersama kalian pulang ke kampung halaman Al-Qawiyyu Al-Amin, sosok yang kuat dan amanah. Qawi Amin, kompeten dan punya integritas. Qawi Amin, dia punya skill dan dia juga punya attitude. Mendengar ini, salah seorang sahabat yang mendengar statement sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, menjelang zuhur saya bersegera datang dan saya berusaha untuk mendekat ke Rasulullah supaya kelihatan oleh Nabi. Gitu. Jadi, eh, eh, maksudnya mudah-mudahan Al-Qawi Al-Amin itu disematkan kepada Umar bin Khattab. Umar berharap, ini kata Umar bin Khattab, saya sangat berharap orang itu adalah saya. Saya sangat menginginkan yang dipilih, ditunjuk oleh Nabi itu adalah saya. Karena saya kuat gitu. Karena saya qawi. Dan mudah-mudahan Al-Qawi Al-Amin itu adalah eh, Umar bin Khattab. Kata Umar bin, yang cerita Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah melihat ke kanan, yuqallibu basarahu. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, gitu. Umar, cari siapa ya Rasul? Jadi kalau dramatisir begitulah kurang lebih. Ya Rasulullah cari siapa? Ya Rasulullah ada perlu ke siapa? Gitu. Ini ya Rasulullah, saya Rasulullah. Kalau perlu silahkan ke saya. Kata Nabi, mana Abu Ubaidah? Akhirnya dipanggil Abu Ubaidah, kata Umar, Wallahi qad akhadhaha Abu Ubaidah. Ah, gelar ini akhirnya diambil oleh Abu Ubaidah. Kemudian kata Nabi, Inna likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah. Setiap umat itu ada aminnya, ada orang yang bisa dipercayanya, dan amin dari umatku ini adalah Abu Ubaidah.
Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau sekarang orang Arab menerjemahkan amin itu sekjen, itu ya, yang memegang secretary, yang bisa dipercaya untuk menyimpan amanah, yang dipercaya untuk me- memegang kunci semua aib dan rahasia. Itu sekarang terjemahan amin itu secretary, general secretary, sekjen PBB. Terjemahan kontemporernya al-aminu al-amu lil umamil muttahidah. Sekjen, kalau bahasa kita sekjen. Jadi hierarki dalam struktur organisasi para sahabat, ya. Kalau Nabi sebagai pemimpin, sekjennya itu siapa sih? Kalau wakilnya mungkin Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kalau sekjennya siapa? Sekjennya itu adalah Abu Ubaidah Ibnil Jarrah. Tentu di bawah sekjen nanti ada banyak bagian lagi begitu ya, kesekretariatan, administrasi dan seterusnya lah begitu. Tapi sekjennya posisi itu yang betul-betul memegang yang betul-betul bisa dipercaya, diandalkan adalah Abu Ubaidah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka sejak saat itu Abu Ubaidah mendapatkan julukan dari Nabi Al-Amin. Aminu hadhil ummah. Al-Qawiyyu Al-Amin. Kuat dan amanah. Kalau cuma punya satu sifat, jadi cacat. Ada orang kuat, tapi pengkhianat. Powerful, tapi pengkhianat. Ini bahaya dan merusak. Dan kerusakannya mungkin bisa lebih lebih dahsyatnya. Karena dengan kekuatannya, skillnya, kompetensinya, kapasitasnya, ilmunya, kalau dia koruptor, maka koruptornya bukan satu dua rupiah. Karena dia punya skill, maka skillnya itu akan digunakan untuk me- mencuri, merampok, yang nilainya pasti nggak kaleng-kaleng. Itu kalau kuat tapi tidak amanah, tidak amin. Sebaliknya, amin tapi tidak qawi. Ini juga kelemahan, kekurangan gitu ya. Ad-dha'ifu al-amin. Dia amanah tapi dia lemah. Maka gampang ditindas, gampang ditekan, gampang dikendalikan. Dan ya, bukan orang seperti itu yang bisa diandalkan. Al-qawiyyu al-aminu. Inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Amin, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini akar katanya sama dengan aman. Amina ya'manu. Ya. Jadi bahasa Arab itu unik dan sangat memudahkan kalau kita tahu rumusannya. Apa sifatnya orang yang amanah? Bagaimana mendeteksi sosok yang amanah? Simple. Kalau kita merasa aman, mudah-mudahan itu indikasi dia amanah. Kalau kita tidak, apa istilah kita sekarang, insecure. Kalau kita tidak merasa insecure dengan seseorang, mudah-mudahan orang tersebut adalah orang yang amanah. Pak, titip kunci ya. Kunci apa ini? Kunci berangkas. Eh, isinya memang ada berapa? Nggak ada isinya sih. Ha, itu mah susah gitu ya. Pak, titip kunci ya. Kunci apa ini? Kunci berangkas. Oh iya, memang ada berapa isi berangkasnya? Adalah 20.000 triliun dolar mah. Gitu. Titipkan kuncinya dan tenang menitipkan. Maka itu salah satu indikasi amanah saat merasa aman. Amanun amanatun. Orangnya disebut aminun. Pak, tolong supirin saya ya. Kemana Pak? Ke Jakarta. Oh, siapa? Ini kuncinya. Kita merasa aman, disupiri oleh si Fulan, dan kita bisa tidur di belakang. Itu salah satu tanda amanah. Amanah merasa aman. Pak, saya mau pergi. Kemana? Umroh. Terus, BTW ini kunci mobil, ini kunci motor, ini kunci rumah, ini kunci berangkas. Itu kata orang kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan itu kunci rumah, kunci motor, kunci berangkas. Kunci kebahagiaan. Dan kita merasa tenang menitipkan kunci, merasa aman, ya, tidak insecure.
Mudah-mudahan itu indikasi yang bersangkutan Al-Amin. Jadi eh, ya istilah kita hari ini yang insecure, 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 eh, memang erat kaitannya dengan masalah sifat amanah tadi. Yang ke berapa sekarang Bapak Ibu? Satu surat Al-Isra tentang latar belakang pemilihan sosok Abu Ubaidah. Yang kedua tentang jejaring surga, ya, manfaat punya relasi orang soleh, orang baik, mengajak kita kepada kebaikan. Yang ketiga tentang mentalitas juara, as-sabiqunal awwalun, Abu Ubaidah termasuk orang pertama. Yang keempat tentang skill dan attitude, kompetisi dan integritas, kompetensi dan integritas, al-qawi, al-amin. Yang kelima, Bapak Ibu yang Allah muliakan, poin yang kelima, sosok dari Abu Ubaidah ini, pelajaran dari sosok Abu Ubaidah ini, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ada tiga bakal calon khalifah yang digadang-gadang akan meneruskan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan meneruskan kenabian, tapi meneruskan kepemimpinan karena kenabian sudah tertutup. Dan tiga orang ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan yang ketiga bukan Utsman, bukan Ali, tapi Abu Ubaidah bin Jarrah. Bapak Ibu, kata Umar saat beliau meninggal dunia, ya, saat beliau sedang sakaratul maut, ada statement dari Umar bin Khattab begini, andai Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan menunjuk Abu Ubaidah sebagai khalifah berikutnya. Tapi Abu Ubaidah wafat di zaman Umar bin Khattab pemimpin. Ya. Jadi tiga sosok yang digadang-gadang jadi bakal khalifah, bakal calon khalifah. Ya. Baca baca khol, ya, bukan baca lebih ya, baca khol, gitu. Bakal calon khalifah. Eh, peristiwanya masyhur. Biasanya ini akan diceritakan kalau kita umroh dan tur di sekeliling Masjid Nabawi. Posisinya ada di kanan belakang Masjid Nabawi. Nama tempatnya Saqifah Bani Sa'idah. Di Saqifah Bani Sa'idah inilah terjadi dinamika tentang regenerasi eh, kepemimpinan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Saat itu terjadi dialog. Ya, singkat cerita, dialognya memang hangat, gitu, menghangat antara Muhajirin dengan Ansor, dan kemudian setelah selesai eh, dinamika Muhajirin dengan Ansor, akhirnya terfokus kepada Muhajirin saja, dan Muhajirin terpilih tiga, ada tiga orang. Kemudian kata Abu Bakar, karena Abu Bakar yang menjadi juru bicara kaum Muhajirin, kata Abu Bakar begini, saya mengajukan dua orang, silahkan kalian pilih, silahkan kalian lantik, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah. Kata Umar bin Khattab, lah, nggak. Saya nggak mau jadi khalifah kalau ada Abu Bakar di depan saya. Karena Abu Bakar lebih afdol dari saya. Kata Abu Bakar, tapi Anda lebih kuat dari saya, wahai Umar. Kata Umar, kata kata Umar, kekuatan saya akan bersama dengan keutamaan Anda. Jadi masing-masing saling menyebutkan kelebihannya. Bakal calon khalifah dalam debat eh, apa ini debat KPU gitu ya. Isi debatnya itu bukan saling menyerang, justru saling memuji gitu. Saya kira ini bagus ya untuk diusulkan dan diajukan begitu ya. Konten debatnya adalah masing-masing peserta baik itu bakal calon wali kota, bakal calon bupati, bakal calon gubernur harus saling memuji dan menyebutkan sebanyak-banyaknya kelebihan dari kompetitornya. Ah, itu belum ada. Kalau ada bagus gitu. Kalau ada suasana akan lebih adem. Kalau di atasnya adem, ke bawah akan adem gitu. Karena biasanya yang lebih panas itu di bawah. Yang di bawah panas, yang di atas mah padahal kalem gitu, adem-adem saja. Ini ada debat antara bakal calon khalifah, isinya bukan saling menyerang, tapi isinya saling memuji. Kata Abu Bakar, anta aqwa minni. Kata Umar, anta afdal minni. Kata Abu Bakar, engkau lebih kuat dari saya. Kata Umar, engkau lebih afdal dari saya. Kekuatan saya akan saya sertakan dengan keutamaan Anda.
Jadi Umar tidak menafikan bahwa beliau sosok yang kuat, tapi Umar siap jadi supporter Abu Bakar. Tapi kata Abu Bakar, "Eh, kalau begitu pilih Abu Ubaidah saja." Kata Abu Ubaidah, saya tidak ingin jadi pemimpin, yang rakyatnya itu ada Abu Bakar. Saya ini debat yang Masya Allah, semoga jadi inspirasi buat para calon pemimpin di Indonesia, gitu ya. Kalau ada akademi calon pemimpin, mudah-mudahan materi ini tersampaikan. Ya, debat calon pemimpin itu harus saling bisa, ya, kalau pemimpin hanya bisa melihat kekurangan dan tidak bisa melihat kelebihan, khawatir pemimpin seperti ini pemimpin yang hasad, pemimpin yang iri, pemimpin yang dengki, gitu. Karena salah satu ciri kedengkian adalah tidak bisa melihat kelebihan. Makin banyak kelebihan yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan makin jauh kita dari sifat kedengkian. Ciri dengki itu kata Nabi satu. Ciri utamanya ya, kalau bahasa Nabinya begini. Dengki itu seperti api dengki itu akan memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu kering. Apa maksudnya dengki memakan kebaikan? Dengki itu memakan kebaikan diri sendiri dan juga memakan kebaikan orang lain. Susah bagi orang dengki melihat sisi baik dan positif orang lain. Sulit begitu. Menurut Bapak, apa kelebihan Fulan? Apa ya kelebihan Fulan? Kayaknya kelebihannya cuma satu deh. Berat badan aja. Sisanya nggak ada gitu. Yang lain nggak ada kelebihannya. Nah, itu tanda-tanda dengki ya. Api memakan kayu kering, hasad memakan kebaikan. Kata Umar, Anda lebih afdol. Kata Abu Bakar, Anda lebih kuat. Kata Umar, kekuatan saya bersama afdol Anda, kemuliaan Anda. Kata Abu Bakar, sudahlah pilih Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, saya nggak pengen jadi pemimpin kalau rakyatnya ada orang seperti Abu Bakar, gitu. Dan seterusnya. Sampai akhirnya singkat cerita, ya di debat KPU di depan rakyat yang ditonton oleh orang-orang Ansor tadi, Umar kemudian memaksa Abu Bakar, ulurkan tanganmu, saya akan melantikmu. Dan keberanian Umar bin Khattab ini akhirnya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Sudah, kamu saja yang jadi khalifah, Anda saja yang jadi pemimpin kami, Anda saja gitu. Dipaksa untuk jadi pemimpin. Makanya eh, dalam orasi kepemimpinannya Abu Bakar, kalimat pertama Abu Bakar itu begini, Ayyuhan nas, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Saya, sesungguhnya saya wullitu. Kalimatnya kalimat pasif. Saya dipaksa dan ditunjuk untuk menjadi wali kalian. Saya dipaksa dan ditunjuk untuk menjadi pemimpin kalian. Walastu bi khairikum. Padahal saya bukan orang terbaik di antara kalian. Allahu Akbar. Abu Bakar, ya, orang nomor satu di umat ini, wakilnya Rasulullah SAW, tapi statement politiknya nomor satu adalah walastu bi khairikum. Jadi balik lagi tentang sosok Abu Ubaidah, ya. Poin yang ke berapa? Poin yang kelima, bahwa Abu Ubaidah ini adalah eh, bakal calon khalifah, gitu ya. Orang ketiga dalam umat ini yang digadang-gadang untuk memimpin umat. Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah. Sekarang pertanyaannya begini, siapa yang lebih senior? Abu Ubaidah atau Umar? Kalau dengan Abu Bakar top of the top ya. Ring satu itu Abu Bakar. Tapi kalau pertanyaannya Umar atau Abu Ubaidah? Bapak Ibu, Abu Ubaidah lebih dulu masuk Islam daripada Umar bin Khattab. Abu Ubaidah itu lebih dulu, lebih senior keislamannya. Ya, lebih lebih as-sabiqun, lebih al-awwalun dari Umar bin Khattab. Tapi karena ketawaduannya tadi, rajulul dhil, manusia di bawah bayang. Manusia yang kecenderungannya itu tadi, ya seperti Abu Bakar gitu ya. Sudahlah Umar saja, sudahlah Abu Ubaidah saja. Sehingga eh, ya kita tahu khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Bukan berarti Umar itu tidak mulia dan tidak istimewa. Setiap orang punya kecenderungan kepribadiannya sendiri-sendiri. Yang kelima,
berapa sekarang? Satu, latar belakang surat Al-Isra, ya, Tujuh, Iba surat dan Al-Isra. Lana, ya, Ketujuh. ketujuh apa keenam ya. Kita coba ulangi lagi ya, sambil merangkum. Satu, Iba dan Lana uli ba'sin syadid, hamba kami yang kuat. Ini di surat Al-Isra. Yang kedua tentang eh, semangat kompetisi, mental juara, as-sabiqunal awwalun, bersegera berlomba jadi nomor satu. Yang ketiga tentang, yang kedua tentang jejaring surga. Dari surga. Yang ketiga tentang mental juara. Yang keempat tadi tentang kompetensi dan integritas, skill dan attitude. Yang kelima tentang kemampuan kepemimpinan yang diakui, bahkan oleh Abu Bakar dan Umar. Begitu. Bahkan diakui oleh Umar, bakal calon khalifah. Yang keenam berarti, kita buat supaya tujuh saja, begitu ya. Tujuh lapis langit, tujuh kali Al-Amin tawaf. tadi, Amin apa ya? Ya, kepemimpinan tadi. Oh, Oh iya. yang kelima tadi tentang bakal calon khalifah. Beliau punya skill untuk memimpin. Leadershipnya itu diakui, begitu ya. Kepemimpinannya diakui, bakal calon khalifah. Dan bukan ngaku-ngaku. Bapak Ibu, eh, beda antara mengklaim dan mengaku-ngaku dengan diaku. Kalau ngaku gampang, saya ganteng, itu ngaku. Tapi kalau diaku ganteng, kan lain cerita, begitu ya. Saya hebat, ngaku, gampang. Saya orang yang amanah, saya bisa memimpin, ngaku. Tapi kalau diaku, itu lain cerita. Yang keenam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh saat Abu Ubaidah, ini mungkin agak nyambung dengan pertemuan kita sebelumnya, saat Abu Ubaidah ditunjuk oleh Umar untuk jadi komandan, untuk jadi jenderal. Mungkin masih ingat di pertemuan Khalid bin Walid, Abu Bakar Ya, ya. itu memilih eh, Khalid sebagai jenderal tertinggi, panglima tertinggi. Walaupun kita tahu ya Khalid bin Walid itu masuk Islamnya belakangan, bukan di Mekah, tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tapi karena skillnya, karena kompetensinya, maka Khalid bin Walid didahulukan untuk jadi komandan. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, tapi ganti khalifah, ganti kebijakan, Umar bin Khattab itu mengirim surat, dan suratnya diterima oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Isi suratnya begini, kalau engkau menerima suratku, maka engkau dilantik olehku sebagai panglima militer, dan Khalid menjadi bawahanmu, menjadi eh, apa kepala stafnya, gitu. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini nilai yang keenam dari sosok Abu Ubaidah adalah tentang apa bahasa kita ya, syahwat kepemimpinan yang bisa dikendalikan, syahwat kepemimpinan yang bisa diredam. Agak nyambung mungkin dengan yang kelima tadi. Tapi ini di lapangan langsung dalam, kalau kalau tadi poin yang kelima itu tentang kepemimpinan politik, ya. Kalau ini kepemimpinan militer. Jadi dua hal yang dimiliki oleh Abu Ubaidah, bukan hanya politisi hebat, tapi juga eh, petarung di lapangan, mimpin pasukan juga diakui. Ini kan luar biasa ya, kombinasi yang luar biasa gitu. Jadi kalau bahasa kita, Abu Ubaidah itu militer yang juga politisi. Militer yang juga politisi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, eh, di masa Umar bin Khattab inilah terjadi perubahan komposisi di struktur militer umat Islam. Dan saat surat itu dikirim oleh Umar bin Khattab, diterima oleh Abu Ubaidah, di tengah peperangan, di tengah pertempuran, Abu Ubaidah yang sudah menerima mandat sebagai pemimpin, itu tidak langsung mengamalkan. Jadi kalau ada
tata rucingan, tebak-tebakan begitu ya. Apakah Abu Ubaidah pernah me- melanggar perintah seumur hidupnya cuma satu? Nanti ceritanya ya. Saat Umar ngasih perintah, apakah Abu Ubaidah pernah menunda menunda perintah seumur hidupnya pernah satu di zaman Umar bin Khattab. Menunda perintah saat Abu Ubaidah diperintahkan untuk jadi komandan. Terima suratnya, saat itu umat Islam sedang bertarung, saat itu umat Islam sedang berjihad, saat itu umat Islam sedang sengit-sengitnya, saat itu Khalid sedang berada di garis terdepan memberikan instruksi dan komando. Terima surat, isinya engkau jadi komandan, engkau jadi panglima. Disimpan suratnya dan Abu Ubaidah tetap menjadi prajurit di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Bapak Ibu, kalau syahwat kepemimpinan dan kekuasaan itu menguasai Abu Ubaidah, maka saya yakin saat itu juga Abu Ubaidah akan memanggil Khalid, prajurit, manggil panglimanya, sini. Ada apa? Kenapa engkau manggil seperti ini? Mulai sekarang saya jadi pemimpinnya, Anda jadi bawahannya. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Beliau tahu beliau sebenarnya adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Umar, tapi beliau nurut kepada Khalid bin Walid di tengah pertarungan. Dan selesai peperangannya, menang umat Islamnya, baru Abu Ubaidah datang ke Khalid bin Walid sebagai seorang prajurit yang hormat kepada atasan. Kemudian setelah itu menyerahkan surat. Saat dibaca suratnya oleh Khalid, kata Khalid, kenapa engkau baru serahkan sekarang? Padahal tanggalnya sudah dari kemarin-kemarin. Padahal surat ini sudah datang saat kita berperang. Kata Abu Ubaidah begini, wahai Khalid, yang saya cari bukan kepemimpinan, yang saya cari, saya eh, bukan berperang, bertarung, berjuang untuk sebuah posisi dan jabatan, dan kita bersaudara. Jadi ini apa eh, bukti yang begitu luar biasa tentang ketawaduan, keikhlasan, ketulusan Abu Ubaidah dalam kepemimpinan, baik dalam politik termasuk dalam militer. Dan akhirnya setelah surat ini diterima, nah inilah yang inti dari cerita kita begitu ya. Dalam kepemimpinan Abu Ubaidah lah umat Islam itu berhasil menaklukkan Masjidil Aqsa. Jadi kalau apa ini ijtihadnya Umar bin Khattab mengganti Khalid dengan Umar. Kata Umar saat Khalid klarifikasi gitu, kenapa saya digeser, kenapa saya diganti, kenapa saya diturunkan ke bawah di apa istilahnya kalau dalam pemerintahan kita di PAW, ya, pergiliran antar waktu gitu. Kata Umar bin Khattab, wahai Khalid, saya mencintaimu. Saya mem-PAW-mu, saya menurunkan dan merotasi jabatanmu bukan karena saya benci kepadamu. Terus kenapa saya diganti? Kata Umar, supaya umat Islam tidak terfitnah oleh kemenanganmu. Supaya prajurit dan umat Islam tidak menggantungkan. Kalau dengan Khalid pasti menang. Nah, Umar khawatir itu terjadi karena kemenangan bukan karena orang, kemenangan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ditukar. Dan Umar punya firasat yang tajam. Ternyata, walaupun ganti pemimpin, Abu Ubaidah juga bisa memberikan kemenangan. Allah memberikan kemenangan lewat Abu Ubaidah. Salah satunya adalah kemenangan besar penaklukan Masjidil Aqsa. Penaklukan Masjidil Aqsa. Dan seperti Khalid, perang demi perang itu, pertarungan demi pertarungan, itu Allah berikan kemenangan di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah. Sehingga Abu Ubaidah yang sifatnya itu khawatir dengan popularitas, takut dengan ketenaran dan seterusnya. Kata Abu Ubaidah begini, saya hanya laki-laki biasa dari kalangan orang Quraisy. Kalau ada orang yang lebih baik dari saya, kalau ada orang yang lebih apa namanya, kalau ada orang yang bisa memimpin dari saya dan ditunjuk oleh Umar, saya siap untuk jadi prajurit lagi. Jadi jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over dalam memuji kalau Allah memberikan kemenangan lewat tangannya Abu Ubaidah. Ini luar biasa, Masya Allah. Terakhir Bapak Ibu yang ketujuh sebagai penutup, ya. Terakhir yang ketujuh tentang
wafatnya Abu Ubaidah dan kita kasih judul eh, loyalitas tanpa batas kepada tim, loyalitas tanpa batas kepada tim. Abu Ubaidah wafat dalam wabah, dalam epidemi yang dikenal dengan wabah Amwas, Ta'un Amwas, penyakit yang menyebar dan mematikan. Umar nulis surat dari Madinah dikirim ke Abu Ubaidah. Isi suratnya begini, saya punya hajat kepada Anda, saya punya kebutuhan kepada Anda, dan kebutuhan ini menuntut Anda untuk datang ke Madinah. Ini nggak bisa by korespondensi surat menyurat, Anda harus datang ke Madinah. Kalau Anda terima surat ini siang, jangan sampai malam datang dan Anda belum bergerak. Kalau surat ini datang malam, jangan sampai subuh datang dan Anda belum bergerak ke Madinah. Gitu. Suratnya diterima oleh Abu Ubaidah, dibaca oleh Abu Ubaidah, kata Abu Ubaidah, saya tahu hajat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ingin menyelamatkan saya dari wabah ini, ingin mengajak saya kemudian mengungsi ke Madinah, dan Umar bin Khattab ingin saya selamat dari wabah ini. Tapi kata Abu Ubaidah, saya tidak akan meninggalkan kaum muslimin yang tinggal eh, di negeri ini, gitu, di Amwas tadi. Jadi permintaan dari Umar bin Khattab ditolak. Ini yang tadi kita sebut. Pernahkah Abu Ubaidah menunda? Pernah. Sekali. Pernahkah Abu Ubaidah me- menolak instruksi? Pernah. Sekali. Dan alasannya adalah saya tidak ingin meninggalkan prajurit umat Islam di negeri Amwas ini yang sedang kena musibah. Saya tidak ingin saya yang selamat, saya yang sehat, sementara rakyat saya semuanya sakit. Cuman saya sebagai pemimpin yang dikasih tempat apa aman, sementara rakyat saya semua kena penyakit. Jadi kalau mereka sakit, saya juga harus merasakan apa yang mereka rasakan. Ini memang gaya kepemimpinan Umar bin Khattab yang nurun akhirnya ke Abu Ubaidah. Rasanya sebelumnya kita pernah ceritakan begitu ya. Eh, Kata Umar, ini kalimatnya Umar bin Khattab. Eh, Wa kaifa ya'nini sya'nur ra'iyah in lam yamassani ma massahum. Dan bagaimana saya peduli dengan permasalahan, bagaimana saya akan peduli dengan permasalahan rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bagaimana saya peduli dengan kelaparan kalau saya sendiri nggak merasakan lapar, gitu. Bagaimana saya akan peduli dengan kemacetan kalau saya sendiri nggak pernah merasakan apa itu macet. Bagaimana saya peduli dengan masalah antrian kalau saya sendiri nggak pernah ada dalam antrian. Bagaimana saya akan peduli dengan masalah kesehatan kalau saya sendiri kemudian jauh dari masalah yang dirasakan. Hingga Abu Ubaidah menjawab suratnya, saya sudah mengetahui hajatmu dan mohon maaf saya tidak akan pergi ke negeri Rasulullah ke Madinah. Kirim suratnya, diterima oleh Umar, Umar nangis. Sahabat yang ada di sekitarnya kemudian bingung. Itu surat dari siapa? Dari Abu Ubaidah. Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal dunia? Kata Umar, belum. Walakinnahu ilal mauti qaribun. Akan tetapi Abu Ubaidah dengan kematian itu sudah dekat. Gitu. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Abu Ubaidah wafat dalam wabah Amwas, ya, dalam wabah epidemi, eh, demi kebersamaan dengan rakyatnya, dengan timnya. Gitu. Abu Ubaidah rela untuk tinggal di negeri Syam dan akhirnya meninggal dunia syahid dalam wabah. Jadi mungkin ada tenaga kesehatan, ya Bapak dan Ibu, tenaga medis di rumah sakit, masuk ke ruang ICU, kemudian tertular penyakit dan seterusnya, berusaha mengobati sampai akhirnya meninggal dunia, itulah cerita Abu Ubaidah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin 7 poin inspirasi dari sosok Abu Ubaidah, walaupun tentu terlalu sedikit dibanding dengan banyaknya keteladanan dari sosok Abu Ubaidah. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah, ya, yang penting ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah.
kisah yang sangat inspiratif sendiri, kisah yang sangat inspiratif sekali dari para sahabat Nabi, tidak hanya Abu Ubaidah yang menjadi tema pada malam hari ini, tapi juga tadi diulas banyak sekali para sahabat seperti Khulafaur Rasyidin dan lain-lainnya. Ustaz mohon izin mungkin dari saya satu saja mungkin ingin bertanya satu yang menjadi intisarinya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan saya lupa di ayat berapa bahwa untuk para as-sabiqunal awalun di mana mereka itu radhiyallahu an, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada mereka. Ayat selanjutnya itu Ustaz menyampaikan benang merahnya adalah kita harus mengikuti mereka saja. Mengikuti mereka. Itu ayat berapa? Dan tadi ketika Ustaz menceritakan tentang Bacal Kholf, bakal Salam Khalifah Ustaz. Eh, tidak hanya dalam ranah pemilihan pemimpin mungkin barangkali Ustaz. Di institusi pekerjaan manapun biasanya kalau mungkin dari ranah atas sampai bawah juga itu akan terjadi seperti itu di mana kita semua ingin terlihat oleh pimpinan Ustaz. Di mana kepentingannya biasanya duniawi. Apakah mungkin gaji yang bertambah seiring kenaikan jabatan barangkali begitu. Tetapi di ranah para sahabat di mana pada waktu itu kita selalu meyakini mungkin tidak ada gajinya Ustaz ya. Tidak ada gajinya itu. Tapi sahabat Pak boro-boro Ustaz gitu. Di mana kamu saja yang jadi pemimpin, kamu saya menjadi apa khalifah dan sebagainya. Dan juga itu terjadi ketika Abu Ubaidah ditunjuk oleh Umar untuk menjadi jenderal katakan begitu dalam perang. Itu menunda. Apa yang bisa melandasi mereka bisa seperti itu, Ustaz? Dan kenapa kita sulit untuk meniru apa namanya akhlak-akhlak yang seperti itu? Karena tidak hanya dalam situasi hal yang besar, dalam hal kecil pun kadang kita suka ingin ada kepentingan duniawinya begitu, Ustaz. Minimal ingin dihargai lah begitu. Tapi ini betul-betul, saya pengen jabatan itu, pengen pemimpin itu. Tidak mau memimpin, tidak mau jabatan itu, menghindar. Mereka betul-betul ingin ridho Allah yang diutamakan. Dan saling memuji, bukan saling menjatuhkan. Penjelasannya menguatkan saya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang kita kutip itu surat At-Taubah ayat ke-100 100 Ustaz. begitu ya. Taubah ayat 100, surat 9 ayat ke-100. Jadi relevansi kita dengan Abu Ubaidah itu di kalimat walladzina taba'hum ya. Orang-orang yang mengikuti mereka. Memang Bapak Ibu, kalau mengikuti jejak 100% mah ngegejlik gitu ya. Ngegejlik tahu bahasa Indonesianya jomplang, susah, hese, sulit. Tapi setidaknya mata kita selalu tertuju kepada mereka, walaupun langkah kita tidak seperti langkah mereka. Karena kalau mata sudah ke sana, rasa-rasanya mustahil langkahnya tidak ke sana. Kalau mata saya ke utara, rasanya mustahil kaki saya itu ke selatan atau kaki saya ke timur gitu. Setidaknya tujuan kita ke sana, niat kita sana, cita-cita ke sana gitu. Dan kalau mata kita atau hati kita, wawasan kita, pengetahuan kita itu disuplai dengan yang positif, yang baik, yang baik, yang baik, mudah-mudahan kalau teko diisi air, keluarnya juga air. Teko diisi susu, keluarnya juga susu. Walaupun tidak sesempurna sahabatnya. Setidaknya yang paling minimal adalah kita mencintai mereka. Itu yang paling minimal sekali. Begitu. Kalau kata Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Imam Syafi'i itu punya syair yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Saya mencintai orang soleh walaupun saya nggak seperti mereka. Ini memang kalimat tawadu dari Imam Syafi'i begitu ya. Saya tuh cinta orang pintar, tapi kok saya nggak pintar seperti mereka. Minimal muhibbin dulu, walaupun mungkin belum sampai ke alim gitu ya. Masih muta'alim juga sedikit. Ya, kalau bisa jadi alim-alim, kalau nggak bisa jadi muta'alim, kalau nggak bisa jadi muhib, gitu, muhibbul alim, muhibbinnya, orang yang mencintai. Gitu. Satu itu. Yang kedua, memang orientasi para sahabat itu hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa.
Dan orientasi inilah yang apa kalau bahasa Google Maps, kalau destinasi sudah ditentukan, maka rute itu akan diberikan. Dan supply dari Rasulullah adalah mereorientasi kehidupan. Itu. Apa sih target hidup kita? Akhirat, 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 surga, 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 surga. Dan itu yang akan memurnikan, mempurifikasi keseharian para sahabat. Hingga akhirnya yang perlu kita evaluasi, yang perlu saya evaluasi untuk diri saya sendiri adalah seberapa sering dan seberapa jujur, seberapa tulus sebenarnya orientasi kita terhadap akhirat, orientasi kita terhadap surga. Karena kalau wawasan mah insya Allah sudah mulek menurutnya, itu sudah sering. Tapi ini bukan sekedar tentang wawasan, bukan sekedar tentang informasi, ini tentang eh, apa kejujuran. Ya, setulus apa kita dalam mengejar mengejar eh, surga. Di saat yang sama, Bapak Ibu, Islam juga tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia. Memang yang paling susah itu adalah tawazun, ya, tindakan proporsional gitu. Dan proporsionalitas inilah yang diajarkan oleh Nabi sehingga menjadi umatan wasato. Proporsional dalam dia tidak ekstrim kanan dan dia juga tidak ekstrim ekstrim kiri. Contoh terbaik adalah Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh para sahabat. Jadi ditunjuk mereka akan menunjukkan performa, tidak ditunjuk mereka siap untuk menjadi followers yang lainnya. Itulah yang paling susah gitu. Jadi kalau tidak ditunjuk mereka tidak berontak dan ngoet-ngoet dari belakang. Kalau ditunjuk mereka akan menunjukkan bahwa ini amanah. Kalau ada orang lain yang lebih baik, saya siap menyerahkan kepada orang lain. Mental seperti itulah yang mungkin eh, hasil dari tazkiyatun nafas dan orientasi yang benar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau dirangkum mah dua, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, etalah ketulusan dan orientasi. Itu mungkin Pak Adri, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, satu hal, satu penjelasan. Izin Ustaz, sebelum ditutup, ini ada satu pertanyaan, mungkin boleh dijawab singkat dari Ibu Del Amali. Izin bertanya, dalam surat Al-Isra yang tadi Ustaz sebutkan di ayat 5, dikatakan mereka merajalela di kampung-kampung, Ustaz. Apa makna merajalela di kampung-kampung itu? Apakah Baik. benar kampung seperti pemahaman saya, kampung desa, begitu, Ustaz? Penjelasan. Ya, jadi makna jasu khilalad diyar, fajasu khilalad diyar yang diterjemahkan merajalela di kampung-kampung dimaknai mereka mengendalikan dan masuk ke pelosok-pelosok. Jadi kalau bahasa kitanya mendominasi di berbagai daerah gitu ya, ada di mana-mana. Jadi hamba-hamba kami ini yang dikirim dan diutus untuk menyelesaikan fasad kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel, mereka bukan hanya di pinggir, mereka bukan hanya di perbatasan, mereka bukan membenarkan dari luar, tapi mereka masuk sampai ke sendi-sendi yang paling dalam. Mereka masuk ke celah-celah gang, gitu. Mereka masuk ada di posisi-posisi yang eh, apa? Ini gang sempit, tapi ada mereka di sana. Gambaran tentang dominasi, gambaran tentang penguasaan, gambaran tentang kerusakan itu hanya bisa dihentikan. Kerusakan Bani Israel hanya bisa dihentikan ketika perbaikannya bukan cuma di kulit, di pinggir, atau di luar. Tapi memang betul-betul harus mengakar, menyebar, sampai akhirnya membesar. Ini merajalela ya. Mungkin konotasinya agak kurang kurang positif gitu ya kalau terjemahkan merajalela. Kesannya seperti raja yang lela, ya rajalela. Tapi maknanya dominasi dan apa eh, menyeluruh, ya mengakar, menyebar dan membesar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Hatur Nuhun. Ibu Dila sudah terjawab ya. Izin para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam ini dan kita sudah mendapat ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari kisah inspirasi Abu Ubaidah bin Jarrah. Masya Allah, tadi ada 6 poin yang sudah kita dapatkan dan insya Allah sudah saya catat dan juga semoga itu menjadi bekal untuk kita semua menjadi sebuah inspirasi tentunya.
Baik Ustaz, sebelum tutup mohon izin untuk perkenan doanya untuk kita semua, untuk saudara-saudara kita di Palestina dan juga saudara-saudara kita saat ini di Sumatera. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan dan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita di sana. Mangga Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انصر إخواننا المسلمين في سومطرة في فلسطين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Hatur nuhun Ustaz, syukur jazakallah atas pertemuannya pada malam hari ini dan juga doa untuk panjatkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua pada malam hari ini, tentunya di malam terakhir maupun di bulan Rajab, dan juga semoga amal ibadah kita menjadi amal ibadah yang Allah cintai, Allah terima tentunya di bulan yang agung ini, di malam terakhir ini kita jadikan malam yang terbaik, dan insya Allah pada esok malam ya kita memasuki bulan Sya'ban. Esok malam kita masuk bulan Sya'ban, dan malam ini adalah malam terakhir di bulan haram, tentunya di bulan Rajab, dan kita akan bertemu kembali lagi pada bulan haram, mungkin masih lama ya, di bulan Zulqa'dah, jauh setelah sebelum Zulhijjah nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab ini, dan juga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban yang akan kita songsong esok, dan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita senantiasa dapatkan melalui kajian online ini senantiasa Allah mudahkan untuk bisa kita implementasikan dalam amal ibadah dan pengabdian kepada Allah dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali Amin. pada hari yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Ustaz.